Saudaraku, selamat pagi. Senang menyapa saudara. Kita telah masuk di tahun yang baru, tahun 2024. Dan di momen yang sangat baik ini, saya ingin mengangkat satu tema. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Saudaraku yang kasih, kita bersyukur kita masih diberi hidup dan bisa memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan tema yang saya angkat tadi adalah tema yang saya petik dari doa Musa, abdi Allah, yang berkata supaya dia diajari untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya peroleh hati yang bijaksana. Nah, saudaraku sekalian, apa artinya menghitung hari-hari? Saya rasa dan saya yakin maksudnya adalah supaya kita menghargai waktu dan kesempatan yang kita terima dari hari ke hari. Supaya kita punya hati yang bijak dan hidup dan berlaku dengan cerdas dan tidak terseret kepada kebodohan-kebodohan. Banyak orang yang menghabiskan hidupnya ini dengan hanya mengejar kesenangan daging, hanya mengejar kepuasan batin, dan abaikan hal-hal yang mulia, yang luhur, yang merupakan kebenaran dari sabda Tuhan. Banyak orang yang hanya ingin bersenang-senang, tidak pikirkan masa depan. Saya ingat waktu saya masih muda, saudara. Saya lulus sekolah dasar. Saya ingat waktu itu saya satu-satunya anak dari kampung itu yang masuk SMP. Saya bergumul antara ingin sekolah dan tidak. Saya lihat teman-teman saya pada tiap hari senang-senang, bermain-main, bersendahgurau, ya ubyung jalan ke sana kemari beramai-ramai. Tapi saya harus memilih dan akhirnya saya pilih sekolah. Tapi karena orang tua saya tidak mampu, saya harus ikut orang bekerja untuk keluarga itu dan supaya saya bisa sekolah. Kadangkala mengapa saya harus berjuang begini? Mengapa saya tidak seperti teman-teman saya? Tapi bapak saya selalu mengingatkan kita, nak, hidupmu itu panjang. Kalau sekarang kamu sia-siakan, kau akan menyesal di kemudian hari. Dan saya merasa itulah yang sebenarnya dimaksud oleh teks kita. Supaya kita menghitung hari-hari kami sedemikian. Artinya pergunakanlah kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada. Supaya masa depan kita menjadi baik dan tertib. Karena itu saudaraku, kita sering mendengar bahwa waktu itu uang. Memang waktu itu kesempatan. Kalau kita abaikan kesempatan tidak akan pernah datang kembali. Saya selalu ingat kata Dr. William Barclay yang berkata ada 3 hal di dunia ini yang tidak bisa kembali. 1, anak panah yang melesat tidak akan pernah kembali. Yang kedua, kata-kata yang terucap tidak pernah ditarik kembali. Dan yang ketiga, kesempatan yang disia-siakan juga tidak pernah bisa kembali. Karena itu saudaraku, menghitung hari-hari kami sembilan rupa adalah berarti menggunakan kesempatan yang ada untuk memperlengkapi diri, untuk hidup dengan cerdas dan cermat, untuk hidup hati-hati, tidak menyusahkan diri, tidak menyakiti sesama, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita harus mempergunakan waktu kita sedemikian rupa demi hidup kita, demi sesama kita, demi masa depan kita. Karena itu firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Efesus 5 ayat 16. Karena itu mari kita hidup bijaksana. Pergunakan waktu yang ada supaya kita punya masa depan yang baik dan berguna. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Supaya kami bisa menggunakan waktu kami. Menghitung hari-hari kami. Sehingga kami punya hati yang bijaksana. Tahu dan bijak mempergunakannya. Hingga tidak kehilangan kesempatan. Dan hidup kami berguna. Dan punya masa depan. Dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong kami semua hari ini dalam segala laku dan tugas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.